Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Anggi Wahyuda, pria berusia 23 tahun, menjadi pendaki disabilitas yang berhasil menaklukkan gunung tinggi di Indonesia. Dan keberhasilannya ini membuat kagum dan menginspirasi banyak orang. Kecelakaan yang dialami oleh Anggi Wahyuda pada 2019 lalu membuatnya harus kehilangan salah satu kakinya. Namun keterbatasan fisik tersebut tidak membuat pria 23 tahun ini hanya pasrah berpangku tangan. Justru keterbatasannya tersebut membuatnya ia dikenal sebagai seorang pendaki gunung yang handal. Dengan satu kaki yang dibantu dengan sebuah tongkat sambil membawa tas ransel di punggung, Anggi Wahyuda bisa menikmati keindahan alam dari ketinggian berbagai gunung, seperti Gunung Kerinci dan juga Gunung Rinjani. Petualangannya tersebut kemudian ia bagikan lewat sejumlah akun media sosial miliknya, yang kemudian menjadi viral dan menjadi pemicu bagi para pengikutnya untuk tidak mudah patah semangat meski memiliki keterbatasan. Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa kita telah terhubung dengan Anggi Wahyuda, pendaki disabilitas. Selamat siang, Mas Anggi, apa kabar? Selamat Selamat siang Mas. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas juga? Alhamdulillah Mas Anggi, saya sehat juga. Mas Anggi ini keren banget ya. Bisa naik ke puncak Iya, gunung tertinggi begitu ya. Dan iya menyelesaikan Mas. pendakian sampai dengan di puncak dengan, mohon maaf, satu kaki begitu. Artinya ada keterbatasan Iya. untuk mendaki ke atas puncak. Ini bisa diceritakan pertama kali awalnya seperti apa? Apakah memang punya keinginan dari dulu? Awalnya itu karena saya kan dulu juga pegiat media sosial gitu Mas. Jadi Ya. kayak konten kreator. Jadi ada salah satu Mhm. teman saya itu untuk menyarankan, ayo coba kita bikin konten gunung gitu. Nah awalnya itu saya nggak tahu tuh kalau naik gunung itu seperti apa gitu. Mhm. Nah saya ikut aja gitu, berharap dapat konten bagus. Nah ternyata emang naik gunung ini seseru itu gitu Mas. Mhm. Mhm. Berarti awalnya memang rasa penasaran begitu ya. Siapa yang pertama kali mengajak Anda? Apakah Anda sendiri yang mengajak juga teman-teman begitu karena penasaran nih pengen coba naik gunung begitu? Teman Mas, itu teman saya, abang-abang saya bilang, ayo Gi kita naik gunung. Itu pertama kali itu gunung ada di Jambi, Gunung Kerinci. Mhm. Itu pendakiannya sekitar 11 jam Mas. Mhm. Nah itu di bilang teman saya tuh, ayo Gi naik gunung enak nih seru. Katanya, di atas kita dapat samudra awan gitu. Nah tapi dia nggak bilang tuh Mas, kalau di gunung itu juga banyak resikonya gitu. Mhm. Tapi ya alhamdulillah dengan Iya. resiko-resiko yang telah dihadapi dan ternyata emang seru dan naik gunung tuh emang enak gitu. Jujur kalau saya sendiri saya nggak habis pikir. Mungkin saya pernah punya pengalaman mendaki gunung dengan jalanan yang terjal, jalanan yang sempit penuh dengan akar. Menggunakan dua kaki ini saja sudah sulit begitu. Ini ada keterbatasan Mas Anggi begitu ya, apalagi menggunakan tongkat yang notabene licin. Apakah ini awalnya tidak terfikirkan atau sudah menemukan cara ya terbaik untuk melakukan perjalanan pendakian? Alhamdulillah Mas saya tuh orangnya tipe orang yang nggak mau nyerah gitu Mas. Jadi Ya. kalau ada satu hambatan ya coba cari solusi lain gitu. Karena prinsip saya itu kalau saya nggak bisa berlari, saya coba jalan. Kalau saya nggak bisa jalan, saya coba merangkak. Kalau nggak bisa merangkak, saya coba mengesut. Yang penting saya terus bergerak Mas. Karena inti dari kesuksesan itu adalah bergerak. Gitu, Mas. Mhm. Luar biasa. Kita lihat dari VT-nya tadi ya. Itu wow, luar biasa. Kita lihat tayangan. Boleh dibantu? Oke, melewati sungai ini. Ini kan banyak sekali bebatuan begitu ya. Jalan yang terjal, Iya. menanjak. Ini tidak takut Mas Anggi melewati rintangan-rintangan seperti ini menuju puncak pendakian? Takut sih ada Mas, cuman Mhm. kita namanya kan kita sebelum melakukan kegiatan trekking atau hiking tuh pasti ada namanya eh, eh, pemilihan alat-alat yang safety gitu Mas. Jadi ketika pakai sepatu yang safety, terus pakai Mhm. pakaian yang safety itu Ya. otomatis resiko yang besar pasti lebih berkurang. Jadi Mhm. yang namanya resiko di mana aja ada, tergantung Mhm. kita aja meminimalisirnya aja sih Mas. Mhm. Mhm. Membawa keril juga Mas Anggi? Iya Mas, cuman saya beda dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain itu kan bawa carry-nya itu yang 55 liter, 60 liter. Nah, tapi Iya, iya. saya fokusnya itu di carry yang beratnya itu hanya 40 liter aja Mas. Oh.
Kalau Mas Anggi sendiri, ini sudah menaklukkan berapa gunung nih? Kalau naik gunung, kalau di Sumatera Utara, alhamdulillah tinggal satu gunung lagi mas, yaitu Gunung Sibuatan. Tapi kalau Luar gunung di biasa. luar itu juga udah banyak Ya. seperti Kerinci, Aha. Rinjani itu udah saya lewati. Kerinci, Rinjani itu lumayan tinggi, Mas. Total berapa gunung yang Udah sudah mas, ditaiki oleh Mas Anggi? Mung- mungkin 10 udah lebih mas. Cuman kan Wow. beberapa kali itu banyak diulang. Seperti kayak ke Sibayak itu saya tuh sebulan bisa 2 kali mas gitu. Sebulan, ini sebulan 2 kali naik gunung Mas ya. Tentu persiapannya Iya, juga harus benar. sangat mengikuti nih. Mas, ini saya Iya penasaran. benar Soalnya Mas mas. Anggi ini candu naik gunung ini karena apa nih? Yang pertama saya itu ada visi dalam hidup saya itu Ya. disable is able, yaitu Hmm. difabel itu mampu. Jadi saya pengen buktikan dan ngebuka mata seluruh orang bahwasanya disabilitas itu nggak selamanya lemah dan rendah gitu, Mhm. tapi juga bisa kuat. Dan saya juga ingin memotivasi teman-teman disabilitas lainnya Ya. bahwasanya batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya, tapi pada kemauannya. Ya. Karena Hmm. sekuat apapun dia, sesempurna apapun dia, kalau dia nggak mau nggak bakal berhasil dan nggak bakal bisa. Tapi dengan kekurangan yang dia Oke. punya, kalau dia mau dia pasti berhasil. Karena Tuhan punya banyak jalan untuk Hmm. Ya. kesuksesan hamba ya. Hmm. Anda bukan lagi membuktikan, tapi Anda benar-benar merealisasikannya bahwasannya kesetaraan itu ada. Kesetaraan itu jatuh pada mental begitu ya. Bukan lagi jatuh pada Iya. fisik begitu, pada keterbatasan itu sendiri. Luar biasa, saya sangat salut begitu ya. Ini sudah 10 gunung. Saya juga ingin tahu apa sih kesulitannya selama mendaki. Pasti tentunya di berbagai gunung punya punya kesulitan sendiri, punya rintangan sendiri, ada trek yang berbeda, mungkin mulai dari jarak sampai dengan dimensi juga yang berbeda. Kalau Anda selama mendaki gunung, gunung mana yang paling sulit dan apa kesulitannya? Kalau gunung yang paling sulit yang pernah saya jalani itu ada di Gunung Rinjani, Mas. Tapi Mhm. itu Rinjani kan itu punya sekitar 6 trek pendakian itu seperti Sembalu, Torean, Iya. Timbanu dan banyak. Tapi yang paling sulit yang pernah saya jalani itu adalah di Torean, Mas. Itu Mhm. tebing ketinggian 100 meter dan lebar jalan itu sekitar 50 cm doang, Mas. Jadi Mhm. kiri tebing, kanan jurang. Itu sih yang paling sulit yang pernah saya jalani, Mas. Oh ya, kalau kondisi cuaca, ini kan kondisi cuaca di atas gunung kita tahu sendiri tidak bisa diprediksi begitu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Tapi ya hujan yang mengikuti juga dengan keadaan kontur tanah yang licin begitu. Apakah ini juga menjadi tantangan? Pernah nggak sih mengalami accident begitu pada saat pendakian? Pasti ada mas seperti Hmm. jatuh, seperti kedinginan gitu. Ya. Cuman seperti yang saya bilang tadi, saya sebelum berangkat pendakian atau Mhm. hiking atau trekking itu saya pasti selalu safety dengan barang-barang bawaan saya. Seperti kalau Mhm. camping saya tuh tidak pernah pakai matras yang hanya busa doang, tapi saya pakai matras yang aluminium foil, jadi lebih hangat. Dan kalau sepatu saya itu udah pakai sepatu sport doang, tapi saya benar-benar pakai sepatu trekking hiking itu yang jadi tapaknya itu jadi lebih maksimal untuk mencekram tanah dan trek bebatuan itu sih mas. Hmm, ini luar biasa ya. Ini bukan lagi melawan keterbatasan, tapi mungkin dalam tanda kutip ini sudah nekat gitu. Naik ke atas gunung yang notabene treknya nih luar biasa. Tapi karena keberanian mental Mas Anggi sendiri, keyakinan Mas Anggi sendiri bahwasannya Mas Anggi juga bisa, teman-teman yang memiliki keterbatasan juga bisa, akhirnya bisa menaklukkan sudah 10 gunung. Luar biasa. Saya ingin tahu pertama kali Anda menyampaikan ingin naik gunung kepada keluarga. Responnya seperti apa Mas Anggi? Ah, orang tua itu kaget sih mas saya pengen naik gunung, cuman alhamdulillah saya itu berada di keluarga yang selalu support dengan keinginan saya, dan mereka itu selalu bilang bukan seperti bagaimana bahayanya, seperti apa nanti di sana, tapi mereka selalu bilang Mhm. udah melakukan persiapan belum gitu. Iya. Jadi saya bilang udah, saya udah melakukan persiapan, saya udah seminggu udah 3 kali renang, tiap pagi saya Iya. selalu jalan sekitar 3 sampai 5 km. Jadi Hmm. insya Allah tubuh udah fit lah, udah standby untuk melakukan pendakian. Jadi orang tua juga udah percaya. Aku ngebayangin kalau aku jadi saudara Mas Anggi harus berapa kali lipat diyakini. Tapi luar biasa karena keberanian mental dan juga kesiapannya, jadi keluarga juga percaya. Apalagi melihat mungkin
Mas Anggi yang benar-benar punya motivasi tinggi untuk menjalaninya. Saya juga makin penasaran. Kalau pertama kali teman-teman disabilitas melihat Mas Anggi naik ke atas gunung, itu seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Mas Anggi. Karena kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih membahas kisah inspiratif pendaki gunung disabilitas bernama Anggi Wahyuda. Kita akan sapa langsung. Mas Anggi melanjutkan perbincangan tadi Mas Anggi. Iya Mas. Oke Mas Anggi. Mas Anggi, ini kan respon terhadap keluarga kita sudah tahu begitu. Bagaimana Mas Anggi meyakinkan bahwasannya bisa dengan persiapan, dengan fisik dan mental yang kuat. Tapi bagaimana ketika Anda pertama kali membagikan cerita Anda kepada teman-teman disabilitas bahwasannya Anda baru saja pulang dari gunung? Itu banyak respon-respon yang berbeda sih Mas. Ada yang senang, Yeah. ada yang kaget kayak bangga jadinya gitu, dan ada juga yang kayak nggak dukung gitu, nggak support. Tapi ya masing-masing orang pasti memiliki respon yang berbeda. Tapi ya kita coba ambil positifnya. Dan ternyata Anggi berani jamin 90%, 95% pun disabilitas Yura itu ketika lihat video itu jadi senang dan bangga karena ya mereka juga terwakilkan bahwasannya benar disabilitas itu nggak lemah, disabilitas itu juga mampu gitu. Jadi hanya saja kenapa kami sekarang itu sulit untuk menunjukkan karena kami itu sulit dapat kepercayaan. Nah, dengan Anggi menunjukkan bahwasannya disabilitas itu juga kuat dan mampu, mereka itu sudah terwakilkan bahwasannya ayo kasih aja kesempatan, kasih aja kepercayaan, kami juga mampu kok. Gitu. Bisa saja kesetaraan itu ada di depan mata, termasuk menaklukkan pendakian, ini luar biasa. Iya. Baik. Dan juga banyak loh Mas, kayak orang yang setengah malam itu di jam malam, itu banyak tiba-tiba nelpon saya, nangis karena melihat video pendakian saya, lihat caption-caption saya, dan ada sekitar 5 orang gagal bunuh diri gara-gara melihat video saya. Oh, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Benar Mas, benar sekali. Punya energi luar biasa. Saya melihat video ini, pendakian ini saya sudah bisa membayangkan bagaimana sulitnya trek pendakian yang dimana didominasi oleh bebatuan begitu ya. Kita saja yang normal, saya saja yang normal pernah merasakan dan itu berat. Dan bagaimana dengan menggunakan kaki satu, tentu saja ini perlu keberanian, perlu nyali yang besar, mental yang kuat, tentu motivasi yang tinggi. Ini pasti ada teknik-teknik khusus yang juga Anda pelajari pelan-pelan. Bagaimana Anda menaklukkan beberapa rintangan seperti trek berbatuan ini? Apa yang Anda pelajari tentang perjalanan mendaki gunung, termasuk treknya begitu, sehingga Anda yakin kalau perjalanan ini aman? Yang pertama Mas, itu adalah teknik berjalannya Mas. Nah ini juga untuk orang-orang normal juga. Nah jadi kalau dia treknya itu adalah naik atau pendakian, kita tuh harus memumpukan badan. Nah, itu bisa menghemat energi dan mensafetykan badan. Jadi ketika kita jatuh, kita tuh nggak langsung ngebuang ke belakang, tapi juga bisa setengah badan itu udah ke depan. Nah, ketika turunan, itu kita harus menegakkan badan. Dan untuk yang pakai tongkat seperti saya itu kalau dia treknya nanjak, itu tongkat harus dipendekin, dan kalau turunan, tongkat harus dipanjangin. Oh, seperti itu. Luar biasa ya. Nah, ini kan pasti di setiap perjalanan. Saya pernah merasakan perjalanan yang ini sepertinya tidak sanggup untuk dilanjuti gitu. Ini terlalu berat, mungkin energinya habis, mungkin perjalanan yang sudah tidak mendukung karena cuaca. Tapi Anda menyelesaikannya. Motivasi apa yang ada di pikiran Anda? Saya nggak ada yang pengen membuktikan untuk diri saya sendiri, tapi saya pengen membuktikan ke orang-orang bahwasanya disabilitas itu kuat. Dan sebenarnya itu bukan masalah fisiknya, tapi masalah kemauannya. Jadi semua orang itu bisa sukses. Semua orang itu mampu, semua orang itu bisa menyelesaikan semua masalahnya. Hanya saja mereka tuh terbelenggu oleh pikiran tidak mampunya gitu Mas. Jadi saya berani bilang dengan seluruh pendakian saya seperti Gunung Rinjani, Gunung
Kerinci itu adalah gunung kedua dan ketiga tertinggi di Indonesia. Setelah saya memiliki pencapaian itu, saya berani bilang bahwasannya kita bisa menjadi kuat jika kita berpikir kita itu kuat. Ya. Dan manusia itu bisa menjadi hebat jika berpikir dirinya itu hebat. Nah, banyak orang yang memiliki kemampuan, skill hebat, kemampuan hebat, tapi mereka itu nggak percaya diri dengan kemampuan mereka. Nah, itu yang bikin mereka gagal. Nah, tapi banyak orang yang punya kemampuan itu baru mungkin belum sehebat mereka, belum sekuat mereka, tapi mereka memiliki kepercayaan diri. Nah, kenapa mereka bisa hebat? Karena mereka percaya diri dan mereka itu coba lakukan aja dulu. Oke. Jadi saya pengen bikin orang-orang seperti itu, Mas. Jadi jangan pernah pikir yang aneh-aneh, udah lakukan aja dulu. Yakin, lurus ke depan, punya mindset yakin begitu ya? Iya, benar. Punya prinsip Jadi saya yang selalu teguh. bilang, Mas, saya selalu bilang ke orang-orang, yakin aja kan ada Allah gitu. Karena kita punya Tuhan yang maha segalanya kok. Kenapa kita berpikir sempit gitu. Pasti juga Anda menyampaikan hal ini kepada teman-teman disabilitas secara langsung gitu. Responnya pasti luar biasa karena tadi juga Anda bilang ada yang terinspirasi sampai tidak jadi bunuh diri gitu karena melihat Anda yang luar biasa. Saya juga merinding melihat tayangan tadi begitu ya, melalui perjalanan yang sangat berat tapi Anda dapat bisa melewatinya. Tapi saya penasaran, pesan apa yang Anda berikan kepada teman-teman agar juga teman-teman memiliki prinsip yang sama, terutama teman-teman disabilitas untuk memperjuangkan kesetaraannya? Saya selalu bilang ke mereka, Mas, apalagi disabilitas yang mereka depresi dan banyak juga orang yang memiliki tubuh yang sempurna tapi juga memiliki kayak mental yang rusak. Saya selalu bilang ke mereka, layu kali kubah menasan usaha. Tuhan itu nggak bakal menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Dan di balik musibah yang besar itu pasti ada hikmah besar di baliknya. Jadi ujian itu adalah jembatan kita untuk mendapatkan hadiah yang besar. Jadi gimana kita bisa mendapatkan nilai yang besar, mendapatkan hadiah yang besar kalau kita nggak diuji dulu. Jadi ketika kita punya kekurangan, percayalah. Ketika kita menganggap ini musibah besar, nah di depan itu ada rezeki besar yang dikasih Tuhan. Jadi coba yang pertama itu harus dilakukan adalah coba berhusnuzon, coba berpositif dengan takdir aja dulu. Dan ketika kita udah bisa berhusnuzon, coba cari sisi positif dari kekurangan kita. Itu bakal jadi benar-benar kemampuan yang luar biasa. Gitu. Karena saya sendiri adalah mungkin kalau saya nggak disabilitas dengan satu kaki, saya nggak sebesar ini di konten kreator, saya nggak sebesar ini di stand komedi. Kenapa saya bisa? Karena saya memanfaatkan kekurangan saya untuk pekerjaan saya, bukan untuk mengemis, tapi untuk sesuatu yang positif. Jadi saya memiliki kemampuan 2 kali lebih maju. Luar biasa. Jadi itu yang saya selalu bilang. Ini tentu kan perjalanan mendaki gunung ini tuh banyak sekali nilainya begitu, mulai dari perenungan tentang kehidupan sampai dengan motivasi yang tadi Anda bilang. Nah ini sangat besar begitu nilainya. Saya makin penasaran, apa yang Anda aplikasikan terhadap kehidupan nyata hingga saat ini Anda tetap bertahan? Yang pertama saya tuh selalu berpositif dengan ketika saya mendapatkan masalah. Sama seperti naik gunung. Naik gunung itu dari awal itu kita udah melihatnya tuh wah sulit ya sampai atas. Ketika udah di tengah, waduh sulit ya treknya. Kok kayak gini ya perjalanannya. Kok sakit ya untuk melewati rintangan-rintangannya. Tapi ketika kita udah sampai atas, kita bisa lihat samudra awan, kita bisa lihat sunrise, kita bisa lihat indahnya dunia dari atas. Nah, seperti itulah hidup, Mas. Ketika kita punya masalah, ketika kita merasa sakit dengan ujian-ujian yang Tuhan kasih, nah pasti setelah itu ada sesuatu yang indah, sesuatu yang keren, sesuatu yang baik di depan. Jadi yang saya bisa dapatkan dari pendakian gunung ini adalah kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bagus, ya kita harus menjalani rintangannya dulu. Gitu. Nggak ada hidup yang instan. Mas Anggi, saya ingin katakan Anda benar-benar sangat menginspirasi saya. Dan juga mudah-mudahan juga dari perbincangan kita dapat menginspirasi pemirsa Daya TV yang memang di mana keterbatasan hanya dalam pikiran karena bisa dipatahkan dengan mental yang kuat dan keyakinan. Terima kasih Mas Anggi telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Selamat beraktivitas. Selamat. Oke, terima kasih. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat masjid tertua di kota Medan, Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.